Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Sekolah Dasar berbasis ICT. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ning Aprita dengan NPM 202246405018. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudulkan teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita bahas di mana di sini terdapat teori yang akan kita bahas. Di mana di dalam sebuah teori itu dapat digunakan untuk memfokuskan sisi baik pada pengamatan memori, sikap, ataupun otak pada setiap personal. Di mana dengan teori juga dapat kita gunakan sebagai sebuah pemahaman terhadap karakteristik, sikap, ataupun pengetahuan yang terdapat pada peserta didik. Dan teori-teori juga dapat kita gunakan ketika kita dalam penelitian. Baiklah, langsung saja kita masuk pembahasan inti. Baiklah, teori belajar yang pertama adalah teori belajar behaviorisme menurut B.F. Skinner, di mana teori belajar ini adalah salah satu teori belajar yang umum. Nah, di dalam ranah teori ini menghasilkan perubahan, baik dari perubahan kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Di mana contohnya ketika kita belajar tidak suka menjadi suka. Nah, seperti ketika kita tidak suka berolahraga, setelah belajar kita menjadi suka, termasuk perubahan psikomotoriknya, di mana perubahan sikapnya. Lalu contoh selanjutnya adalah ketika kita suka menjadi tidak suka. Seperti contohnya ketika kita suka dengan makanan yang instan, dengan penyedap rasa, ketika kita sudah tahu pembelajarannya bahwasannya dengan memakan makanan instan itu tidak baik dengan kesehatan, jadi kita tidak suka. Nah, di sini kita dapat merubah sikap tersebut ketika kita sudah belajar. Nah, di mana di dalam teori behaviorisme ini bahwa belajar itu harus dapat diukur, diamati, dan terdapat proses timbal balik antara guru dan peserta didik. Nah, di mana di dalam teori ini juga diberi sebuah penguatan, yaitu penguatan negatif dan penguatan positif. Di mana penguatan positif ini berupa tugas, latihan, atau pujian. Nah, sedangkan penguatan negatif ini berupa teguran, hukuman, dan seterusnya. Sehingga di sini belajar dapat menstimulus peserta didik atau memberi rangsangan kepada peserta didik. Baiklah, teori belajar yang kedua adalah teori belajar pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Severin. Nah, teori belajar ini memandang bahwa belajar melalui memori atau RAM. Nah, RAM adalah sebuah penyimpanan data atau informasi secara sementara. Memori ini berupa STM, short term memory, di mana informasi disimpan dalam jangka pendek atau sementara. Lalu ada LTM, long term memory, di mana informasi dapat disimpan dalam jangka panjang, di mana sewaktu-waktu ketika informasi tersebut ingin kita sampaikan kembali, kita dapat memanggil ulang informasi yang telah disimpan sebelumnya. Nah, dengan demikian, teori belajar ini dapat kita simpulkan bahwa informasi itu dapat kita sampaikan melalui media-media dengan media-media yang sederhana, sehingga dapat kita sampaikan dengan kode, sandi, ataupun diinterpretasikan di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut dapat menjadikan peserta didik lebih aktif. Nah, untuk belajar tersebut dapat kita ulang-ulang agar menjadi lebih berkesan untuk peserta didik, sehingga dapat diingat selalu oleh peserta didik. Lalu teori belajar yang ketiga adalah teori perilaku kognitif menurut Robert Gardner, bahwa syarat belajar harus ada sebuah keadaan atau condition di mana semua yang menunjang belajar itu harus nyaman.
yaitu terdapat 9 peristiwa yang harus hadir dalam sebuah pembelajaran, atau sering kita sebut adalah 9 event of interaction. Nah, 9 peristiwa tersebut mencakup beberapa, yaitu 9 peristiwa yang harus hadir di dalam pembelajaran tersebut atau 9 event of interaction tersebut adalah yang pertama, yaitu menarik perhatian peserta didik agar lebih fokus. Yang kedua yaitu menginformasikan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kita sampaikan di awal pembelajaran sebelum pembelajaran itu kita mulai, sehingga peserta didik memahami apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga yaitu membangun pengetahuan yang lalu. Nah, di sini seorang guru dapat mengapersepsi sebuah materi pembelajaran dengan pembelajaran yang lalu atau mengkaitkan pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat adalah menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan. Nah, di mana pembelajaran itu harus dapat menstimulus peserta didik atau merangsang peserta didik. Lalu yang kelima yaitu memberi panduan belajar, di mana seorang guru adalah sebagai fasilitator atau pembimbing peserta didik, sehingga di sini kita dapat memandu peserta didik pula. Lalu yang keenam yaitu memberikan atau menampilkan kinerja capaian peserta didik. Di sini kita dapat memberikan penugasan bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang ia dapatkan. Lalu yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik seperti komentar, masukan, arahan pada peserta didik. Lalu yang kedelapan yaitu menilai kinerja peserta didik, yaitu kita dengan menggunakan post test atau pretest itu kita ajukan kepada peserta didik. Lalu yang kesembilan yaitu meningkatkan ingatan dan transfer pengetahuan serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana semua pengetahuan tersebut dapat diimplementasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Teori yang keempat yaitu teori sistem dan desain pembelajaran yang sistematis menurut Gagne dan Briggs, di mana belajar merupakan komponen yang tersusun secara sistematis seperti terdapat dalam sebuah RPP, di mana di dalam belajar tersebut terdapat pendidik dan peserta didik. Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar objektivisme, di mana implikasi teori belajar objektivisme itu terdapat strategi pengintegrasian media berbasis ICT, yaitu teori yang sampai saat ini masih digunakan karena tidak semua peserta didik itu bisa kita terapkan student center learning, sehingga seorang guru harus dapat kondisional dalam penyampaian materi atau memfokuskan sebuah materi, entah itu sebagai teacher center atau student center. Dan ketika seorang guru itu sebagai pendidik di ranah pendidikan sekolah dasar, seorang guru harus memahami karakteristik setiap peserta didiknya. Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar aktivisme sosial menurut John Dewey, di mana belajar dipengaruhi oleh pengalaman, yaitu pengaruh sosial, memberikan pengalaman-pengalaman nyata kepada peserta didik. Dan harus ada kolaborasi antara pendidik, masyarakat, dan orang tua peserta didik. Nah, masalahnya adalah bagaimana sebuah pengalaman tidak bisa dihadirkan dalam sebuah pembelajaran pada peserta didik. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan media pembelajaran, yang mana yang tidak bisa kita hadirkan menjadi bisa kita hadirkan, yang jauh dapat kita hadirkan, yang tidak nyata dapat kita hadirkan. Nah, sehingga media pembelajaran tersebut dapat kita gunakan dan manfaatkan dalam pembelajaran. Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar kognitif sosial menurut Albert Bandera, bahwasanya belajar adalah sebuah pemodelan.
Pemodelan di sini adalah di mana seorang guru dapat memerankan atau bisa bermain peran sehingga peserta didik bisa menumbuhkan kepercayaan kepada pendidik tersebut, di mana seorang guru adalah sebuah panutan bagi peserta didiknya. Sehingga seorang guru harus mencerminkan sikap positif sehingga peserta didiknya pun menjadi positif. Nah, itulah teori-teori belajar yang dapat saya sampaikan mengenai teori yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang mana masih banyak sekali teori-teori yang mendukung penggunaan media pembelajaran ICT tersebut. Itu saja teori yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang mengenankan, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Semoga dari materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.